Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya di sini kembali lagi hadir di hadapan para pemirsa semua dimanapun Anda berada, dan khususnya bagi para pemula dan para pemirsa ya yang sedang menemukan channel kita, moga silakan like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan juga ikuti juga di FB Pro kita ya, yaitu Mas Gesang MTT ya. Oke, silakan follow di sana ya. Nanti kita akan ketemu keseharian kita di sana. Oke, teman-teman, kali ini saya akan mengajarkan bagi para pemula banget ya. Saya lihat di FB Pro kita ya, di Facebook teman-teman kita ini banyak sekali pemula yang ingin belajar, yang menyatakan ingin belajar dengan Mas Gesang ya. Oke, belajarnya ya di sini ya, di video YouTube kita ini yang lebih panjang dan lebar ya. Saya akan mulai mengajarkan pada pemula banget ya, pemula banget yang baru mengenal dinamo, baru mengenal kern ya. Oke, untuk lebih mengenal banyak ya, tonton video kita di sini ya. Di scroll ke bawah, pilih-pilih mana yang sekalian suka dulu, mana yang sifatnya dari awal dulu itu ada. Cara membuat mal, cara membuat selipar itu ada yang dari dulu-dulu ya. Sekarang ini saya akan mengajarkan gambar sketsa pemahaman langkah untuk para pemula ya. Jadi pemula ini biar paham langkah ini, karena apa ya? Saya sendiri terus terang sedang mengajarkan pada anak saya yang namanya Mas Tohir itu ya. Itu kadang-kadang bingung ketemu arah kok begini. Bapak kan ngajarkannya yang begini, arahnya begini. Tapi ini kok begini dari kanan ke kiri. Kok ini kok langsungan, nggak ada putusannya. Kok ini langsung nyebrang begini. Berbeda-beda ketika menemukan sambungan yang dari bawaannya itu ya. Nah, itu kita kenali sekarang kita ya. Oke, para teman-teman dan para pemirsa yang pemula banget ya, yang pemula banget, kita tak ajarkan, kalau tak anjurkan belajar dulu dengan keren-keren yang berlubang 24 dulu ya. Ini keren pompa air ya, Panasonic yang lubang 24 ya. Sebenarnya eh, banyak sekali ya yang berlubang 24 itu, dari pompa air sampai mesin jahit, mesin cuci, pengering itu lubang 24 dulu. Nanti kita akan ajarkan bermacam-macam ya langkahnya ya. Oke, saya akan mengajarkan berbagai macam langkahnya. Karena apa? Kadang kita belajar dari sana sini kok berbeda dengan yang diajarkan Mas Gesang gitu ya. Atau yang diajarkan Pak Gesang ini kok berbeda. Apa bisa cara begini? Ini penting, penting diketahui ya. Dan nanti juga perlu dipahami. Oke, saya sarankan kita belajar pertama, dinamo itu ada putaran cepat dan putaran lambat ya. Kita belajar putaran cepat dulu ya. Putaran cepat atau yang namanya RPM 2850 ya. Ada dua macam jenis 2850, ada 1450 ya RPM ya. Ada dua macam yang kita akan kenal. Sebenarnya lebih dari ini ya ada, di bawahnya ini ada, terus di atasnya ini juga ada ya. Tapi kita kenal yang umum dulu, yang sifatnya maaf baru pemula ya. Nanti kalau senior dengar, oh nggak bisa itu, banyak itu, ya udah pasti gitu ya. Tapi yang umum dari pompa air, mesin giling, mesin cuci, mesin kipas angin, atau macam-macam dinamo penggerak itu rata-rata ya. Itu umumnya pakai ini dulu. Tahapan belajarnya kita belajar yang ini dulu, yang mudah dipahami dulu. Nanti setelah itu pengembangan kepada yang lain, berkembang kita, ilmu kita ya. Oh, ternyata ada lebih cepat dari ini, ada lebih lambat dari ini, ada bertenaga lebih. Nah, itu pengembangan nanti kalau sudah kenal dasarnya gitu ya. Kalau sekolah itu ya SD dulu ya. Memang habis SD itu ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi ya. Nah, gitu ya. SD dulu, kalau enggak ya TK dulu. Oke ya. Kita mengenal lubang 24 ini, ibaratnya ini lubang 24 ya. Pertama saya akan mengajarkan pada teman-teman. Ini saya tidak menyebutkan satu merek tertentu enggak ya. Ini berlaku untuk semua, saya gambarkan dulu. Untuk semua yang ber-RPM 2850, ini mempunyai dua kutub atau mempunyai dua posisi yang berhadapan-hadapan gitu ya. Gampangnya gini, ada satu kawah itu gulungannya begini. Ini gulungan satu, ini gulungan dua. Ya, ini berhadapan-hadapan namanya ya. Dua berhadapan-hadapan ini namanya dua kutub, atau dinamakan dua pole ya, atau dinamakan dua sisi ya. Dua kutub, dua pole, dua sisi sama saja ya. Orang banyak menyebutnya begitu supaya kita nanti kalau
orang itu tahu apa aja gitu ya. Oke, cek mic ya, aman ya kalau ini yang setiap yang berhadapan ini namanya dua kutub ya. Yang berhadapan itu ya itu ada dua. Dalam dunia perdinamuan yang RPM ini ya, kita mengenal yang mudah-mudah dulu ya untuk pemula ya. Untuk pemula banget itu kita kenal listrik kita itu 220 volt ya. Diajarkan di sekolah, di SMP, di STM mungkin kita baru mengenal listrik itu 220 volt. Kita akan belajar dengan menggunakan listrik rumah tangga ini dulu ya. Yang 220 volt. Jadi yang kita akan salah satu kenalkan yaitu putaran cepat dengan listrik biasa rumah tangga atau PLN biasa di rumah tangga kita 220 volt ini berarti atau disebut juga satu pas. Ini listrik satu pas kalau berkekuatan 220 volt tegangannya ya. Oke. Satu pas dulu ya. Karena nanti itu ada pelajaran 2 pas, 3 pas dan pas-pasan dan enggak pas itu semakin susah ya. Yang enggak pas itu juga semakin sulit ya. Pas-pasan apalagi semakin sulit ya. Ini yang satu pas saja dulu. Nah, gitu ya. Satu pas itu memiliki setiap dinamo yang satu pas bertegangan 220 untuk kecepatan ini dulu yang umum ya. Itu terdapat pada seluruh pompa air teman-teman. Seluruh pompa air. Seluruh pompa air yang kita kenal ini semua pakai ini ya. 2850 putaran per menit. RPM itu putaran per menit atau rotary per minute ya. Nah, itu sama juga bahasa Indonesia ya, rotary per menit atau putaran per menit. Jadi mempunyai kecepatan 2850 putaran per menit. Ini semua pompa air yang kita hadapi di dalam lingkungan rumah tangga atau di masyarakat yang ada. Itu aja dulu kita belajar ya. Kita belajar itu dulu yang mudah dulu. Itu yang paling mudah, yang mudah kita dapatkan, yang mudah untuk dipelajari. Setelah itu nanti ilmu kita akan berkembang ke yang lain dan yang lain setelah tahu ilmu dasarnya ini. Oke ya. Setiap satu pas, setiap dinamo satu pas yang bertegangan 220, yang putarnya segini, ini cirinya mempunyai dua komponen, yaitu satu running ya, atau bacanya running, yang kedua ini starting ya. Bagian-bagian kawat ini terdiri dari dua macam sebutan ini. Ada yang namanya running, ada yang namanya starting ya. Running ini adalah bagian kawat yang akan kita gulung, yang tujuannya adalah untuk memutar beban itu apabila dikasih listrik itu yang bekerja kawat running ya, yang mutar kencang itu kawat running. Sedangkan satu sisi lain ada namanya kawat bagian starting. Ini dua fungsi dalam dunia gulung dinamo untuk memutar running ini. Fungsinya dua. Satu ya, fungsinya menentukan arah putaran ya. Ini bukan, ini nanti dulu. Ini starter running ini, mengajak berangkat setelah muter, running ini yang akan mutar. Ini memancing putaran. Kalau dinamo ya starternya itu ketika sudah hidup mesinnya, maka starter ini sudah nggak fungsi sebagai starter lagi, bisa dimatikan. Nah, yang kedua ini sebagai arah putaran mau ke kiri ataupun ke kanan daripada running ini ditentukan oleh sambungannya starting ya. Jadi starting ini kita zoom ya biar lebih beres gitu ya. Nah, terus terang ya teman-teman, saya ini nggak pelit pengetahuan ya. Apa yang saya tahu, apa yang saya bisa ini saya sebarkan, walaupun ada komen yang maksa ini pelit, gambarnya dikecilkan, tulisannya disembunyikan, itu terserahlah yang mau nyebut ya. Oke, ada dua bagian dalam starting. Saya ulangi, dalam pompa air ini terdiri dari satu rangkaian running ya, kawat running, dan satu rangkaian kawat starting. Running itu tujuannya untuk memutar saja, udah nggak ada jalan lain. Dia ini bekerja hanya memutar. Mau ke kiri atau mau ke kanan mutarnya, itu yang menentukan arah putarnya adalah starting.
Ya, maka ada dua kawat bagian. Kita belajar yang mudah dulu ya. Nanti kalau diminta yang lain-lain ya nanti lagi. Oke ya. Dan yang untuk menstarter adalah startingnya. Oke, kita akan sekarang pada belajar pada praktek penempatan arah. Ya. Mau dari kiri, ini dari mana dulu langkahnya? Kalau dari kanan ke kiri bisa enggak? Atau dari kiri ke kanan bagaimana? Apa harus? Oke, kita pelajari satu persatu ya. Kita dulu sering menemukan dinamo itu gulungnya dari kanan ke kiri. Ya. Bisa begini ya, bisa ngelompati 4. Nanti mal berapapun ya, langkahnya begini. Saya mau mengejarkan langkahnya ya, bukan berapa mal Pak, bukan begitu ya. Yang ini langkahnya dari kanan ke kiri misal. Dari kanan ke kiri misal ada 4 mal misalnya. Nah, kalau kita sudah menemukan langkah pertama kok dari kanan keluar kiri, ini kita mau, ini sudah satu kutub ya, atau satu pole atau satu sisi sudah ada ya, sudah jadi misalnya. Nah, nanti untuk contoh prakteknya itu sampai ya para pemula scroll aja dinamo. Mau gulung pompa air Shimizu, mau gulung Panasonic, mau gulung Jetpump, ada tinggal cari. Yang penting pahami ini dulu dia. Pahami ini dulu. Oke. Ini sisi pertama ya, sisi pertama atau pole pertama. Ya, pole pertama ada begini. Pole yang kedua itu di sini ya, atau kutub yang kedua berhadapan-hadapan gitu ya. Yang kedua berhadapan-hadapan di seberangnya. Karena cuma dua itu atas dan bawah ya. Ini namanya dua pole atau dua kutub. Ini mau dari kiri atau dari kanan selanjutnya tergantung. Kita bisa mulai dari kanan juga bisa. Mulai dari kiri juga bisa. Nanti tergantung penyambungannya. Nah, penyambungannya ini yang perlu dikenal. Kalau kita mau mulai dari kanan lagi bisa juga. Sudah ini terlanjur potong. Oh, nah saya kan pemula. Saya baru belajar gulung. Ketika sudah 4 tak potong, nggak apa-apa, mulai aja lagi, nggak usah dirubah ya 1, 2, 3, 4 misalnya. Mulai dari sini kanan lagi, ya. Mal pertama, mal kedua hitungannya berapa Pak? Ini saya nggak menyebutkan mesin apa enggak ya. Mal ketiga. Karena ini terdapat dalam dinamo apapun, ya saya bilang apapun nanti bisa dibuat begini setiap yang putarannya 2850. Walaupun nanti ketemu lubang mal 24, 18, 12, 36 atau 30 bisa dibuat arahnya begitu. Yang penting 2850 ini hanya dua kutub. Terus bagaimana penyambungannya? Ini tadi mulai lagi dari sini ya. Masuk dari sini. Ini disambung aja dari akhirnya ini disambung dengan akhirnya ini. Sambung mati. Dah, selesai ya. Terus kita mulai lagi pembuatan sisi yang lain yaitu starting. Ini running sudah selesai ya para pemula, dipahami. Inilah pembuatan running. Apabila ini kan pengen hemat banget ya ini misalnya gulung pompa air nggak ada kawat, cuman adanya running aja udah itu nggak ada duit untuk beli kawat lagi. Running ini saja bisa dipasang ya. Tapi dengan syarat pompa airnya jangan di dalam sumur ya. Nah ini bisa begini. Pemahamannya begini. Ini kasih kabel, kasih colokan ya. Ini colokan listrik, ya, colokan listrik. Misalnya begini ya. Nah, ini dicolokkan di sini, nggak muter, tapi apabila sampai putar ke kanan, langsung muter dia. Nah ini pemahamannya begitu ya proses kerjanya ya. Terus setelah itu, loh, kok airnya malah masuk ke sumur, nggak ngisep. Sampai ulangi lagi, sampai berhenti ya, colokan lagi set, putar ke kiri dia, ini dia betul. Jadi ini nggak ada starternya tangannya sampai dewe. Pasang aja sumur ini di atas pompa air di atas sumur, ya, kipas pendingnya dibuka, udah bisa begini. Ini namanya running ya, running sudah bekerja dengan bantuan starter dan arah pemutarnya itu tangan ya. Alat bantu manual yaitu tangan kita. Karena apa? Startingnya belum dipasang, nggak ada startingnya. Mau belanja lagi kawatnya nggak ada, duitnya habis misalnya. Begini dipasang udah bisa teman-teman. Ini pemahaman pertama ya. Jadi tujuannya running ini untuk memutar saja, memutar tok. Berhubung sampean pengen belajar lebih matang, maka dikasihlah apa yang namanya starting ya. Nah,
Bagaimana penempatannya? Oke, sekarang kita mulai penempatan starting ya. Ini tujuannya begitu. Penempatan starting seperti ini tadi ya. Ini bisa kalau sampean belajar begini aja ya. Tak sarankan untuk sampean pemula. Ini belajar tahap yang seperti dulu saya ikuti ya begini. Ini kita bikin starting ke lubang yang kosong ini cuma 2 mal saja misalnya ya. Mau dari kiri mau dari kanan boleh. Ini masukkan dari sini ya. Loh Pak kok nggak sama dengan runningnya tadi. Runningnya tadi masuknya dari kanan keluar kiri ya, dari kanan keluar kiri. Dan ini dari kanan keluar kiri. Sekarang saya sudah terlanjur Pak, ini gulunya dari kiri keluar kanan. Udah buat aja satu lagi dari sini, dari kiri keluar kanan lagi. Ya, dari kiri keluar kanan buat aja lagi. Udah diputus saja. Terus bagaimana penyambungannya Pak? Nah, penyambungannya ada 2 cara. Bentar, teleponnya bunyi ya, tak angkat dulu. Oke ya, teman-teman tuh, yang telepon sudah selesai. Kurang dari sana ya, kecamatan lain. Nanyakan tentang pompa air rendamnya. Hari ini saya sedang dikencar pompa air rendam ya teman-teman ya. Berbagai masalah yang ganti servis berkala, yang gulung dinamo, yang jual, yang beli, yang ganti on the deal, yang gulung banyak oke ya. Karena jarang banget tempat saya yang gulung submersible atau mesin rendam itu ya. Oke teman-teman kita lanjutkan ya. Penyambungan starting. Ini begini cara pemahamannya. Untuk belajar yang kadang-kadang ya maklum ya, maaf, ini diantara kita itu kemampuan daya otaknya itu nggak sama ya. Ada yang IQ-nya kurang, dia nangkap, ada yang cerdas, seperti sampai ini cerdas banget tampaknya ya. Iya kan, paham banget sampai itu saya tahu. Tapi ada juga yang kurang bisa menangkap. Ini saya sampaikan untuk yang menengah ke bawah IQ-nya, bukan sampai, bukan. Kalau ada ya, kalau ada. Ini begini cara penyambungannya. Ini bebas. Ini tadi kan sudah disambung ya akhir dan akhir. Sekarang ini sebaiknya kalau sudah keliru kebalik ini awal dan awal yang disambung langsung. Nah, gitu ya. Awal dan awal disambung langsung. Terus bagaimana nanti penyambungannya kalau kita nyambung malah terbalik bagaimana? Oke. Caranya ini dikeluarkan aja semua. Kita ganti dulu spidolnya. Warnanya udah hilang ya. Kita keluarkan aja semua kabel running keluar 2 ya para pemula, running keluar 2 juga, starting juga keluarkan kabel 2, startingnya juga 2. Nah gitu. Terus penyambungan seperti biasa, semuanya seperti biasa ya. Kalau sampai menyambungkan pastikan ada yang namanya colokan ya di sini. Nah, dan sini ada kapasitor nanti. Bagaimana cara penyambungannya? Ini kan namanya kabelnya sudah di luar ya. Kabelnya sudah di luar daripada dinamonya itu. Maka gampang bebas kita nyambung. Ini dengan ini sama dengan strum langsung ya. Terus ini dengan ini adalah strum langsung dan kapasitor. Ya kapasitor bolak-balik sama aja teman-teman ya. Terus ini kapasitor saja. Udah. Enggak ada masalah. Loh, Mak, kok terbalik? Kok terbalik mutarnya? Startingnya ini tuker-tukeran saja. Ya, yang starting yang ini ke sana, yang ini ke sini ya. Nah, dijamin muternya udah balik. Terus apabila sampai salah nyambungnya tadi ya, kok bukan awal dan awal, kok ngikuti yang tadi akhir dan akhir, misalnya ya, misalnya terjadi begini, sudah gulungnya model-model putus begini, akhir dan akhir terlanjur sambung, bagaimana? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang awal ini aja keluarkan ya. Yang awal ini kan ini ya, tadi sambungannya ini keluar. Terus yang ujung satunya juga keluar ya. Nah, gitu. Jadi walaupun ini ketukar nyambungnya ke awal dengan awal, tetap aja 2 ujungnya akhir dan akhir tetap keluar ya. Yang ini tadi sambung akhir dan akhir, awal dan awal tetap aja keluar. Kalau sudah keluar 4 begini, ini bebas teman-teman ya, bebas. Ternyata setelah sampean sambung begini, bisa juga begini ya, kita ulangi nyambungnya. Bagaimana kalau ini dengan ini Pak? Oke,
Bisa, ini juga setrum langsung. Yang penting salah satu biru dan salah satu merah, salah satu running dan salah satu starting digabung. Bebas, apa banget toh belajar langsung bebas. Terus setrum satunya apa running satunya itu dapat colokan, juga dapat kapasitor. Terus yang merah ini dapat ke kapasitor, itu udah pasti ya. Ah, walaupun ini sampai apa bingung, saya ulangi lagi ya. Misalnya begini apa boleh Pak? Ini digabung dengan ini, boleh begitu. Ini dengan ini running pasti dengan yang dicolokan dan di kapasitor. Sisanya running ini pasti ke kapasitor ya. Nah, kalau terbalik seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya tugasnya starting untuk menentukan arah putaran. Tuker saja ini. Ini tuker aja. Ini ke sini, ini ke sini. Udah arahnya balik, jadi akan men-starter. Oke ya, gampang kan? Oke, sekarang kita juga belajar arahnya juga. Nanti sambungnya begitu terus. Setiap yang 2850 RPM, voltnya begini pakai kapasitor ya, pakai colokan biasa begini. Nyambungnya itu begini semua kalau sampai masih bingung ya. Nyambungnya nanti terbalik gimana? Harus bongkar kawat, bongkar sambungan, udah terlanjur diikat. Nah, begini aja ditaruh di luar ya. Oke, sekarang kita akan ini kan tadi yang model di ini ya, model diputus. Sekarang saya mau belajar hemat Pak, nggak usah pakai sambungan, ini kawatnya utuh biar bagus, nggak usah pakai sambungan. Bisa, kalau tadi kan dari kanan ke kiri ya, ini ulangi lagi dari kanan ke kiri. Misalnya satu, misalnya ya biru dulu ya, running dulu, kanan ke kiri, bikin 4 misalnya, dari kanan ke kiri, maksudnya sini ya, kanan ini kanan K, ini kiri Ki ya, kaki ya, ini 3 sini, 4 misalnya 4 mal ya. Ini tadi kan diputus ya yang pelajaran tadi. Ini bisa nggak usah diputus. Ini langsung aja pindah dari sana. Ya. Ini dari kanan keluar kiri, sekarang dari kiri keluar kanan. Nah, 4 mal misalnya, begini terus saja. Ya, searah putaran saja terus keluar di sini. Nah, inilah runningnya ya. Running yang satu, running yang boleh 2. Terus startingnya bagaimana? Startingnya masih dari sisi kanan misalnya ya. Mulai dari kanan, keluar dari kiri, misalnya cuma 2 misalnya. Nah, terus ini nggak sah putus eman-eman kawatnya daripada nyambung lagi, langsungkan saja, tapi dibalik ya, dari kiri keluar kanan, dari kiri keluar kanan. Kalau sudah begini, kita itu nggak bisa menentukan nanti ini kalau disambung dengan ini disambung di dalam running dan startnya, ini muternya kiri ke kanan ya. Nah, nggak tahu sampai muternya kiri ke kanan. Ya udah dibikin seperti tadi aja ya. Running keluar 2, starting keluar 2. Nanti running dan starting digabung jadi satu, bebas yang mana saja. Bebas yang mana saja. Nanti yang menentukan arah putaran adalah startingnya ditukar dengan yang satunya gitu ya. Oke, ini kalau dari kanan keluar kiri ya. Sekarang seperti biasanya yang saya ajarkan seperti biasa. Tadi kan kalau bila kita masuknya bebas ya, masuknya bebas dari kanan keluar kiri dulu, itu boleh ya dari kiri keluar kanan. Cuma kita nanti menyebutnya ini sambungan ini pasti muternya kiri, itu kita akan rumit mengingat-ingatnya ya, akan sulit. Makanya sekarang saya buatkan, saya patenkan ya pelajaran itu yang seragam saja. Seragam saja yang saya ajarkan itu dari kiri keluar kanan ya. Begini, seragam. Banyak yang sudah belajar dari saya itu pakai cara ini ya, dari kiri ke kanan. Terus ini nggak usah dipotong dari kanan ke keluar kiri sekarang, dari kanan keluar kiri ini nanti kita bisa disebutkan juga sambungannya begini ya. Ini keluar, ini running, ini juga running 1, ini running 2, semua pakai running 1 dan 2 ya. Setiap 2 ini berarti 2R, 2 running 1 dan 1, pulih 1 dan pulih 2 maksudnya, ini salah ya, atau kutub 1 dan kutub 2, ini running awal, ini running sebelahnya gitu aja, sama saja ya. Oke, sekarang startingnya ini dari sini, dari kiri keluar kanan, dari kiri keluar kanan lagi, tanpa diputus ya.
dari kanan keluar kiri, terus dari kanan keluar kiri, baru ujungnya keluar. Dengan cara begini, kalau saya sudah hafal untuk menyebutkan kepada teman-teman semua. Cuman teman-teman yang baru pemula banget, kalaupun masih bingung, keluarkan saja 4. Keluarkan 4 lagi ya, running keluar 2, starting keluar 2 gitu ya. Ini berlaku untuk dinamo penggerak ini apa saja ya, dinamo penggerak setengah PK, yang 3/4 PK 1 HP sampai 1,5 HP 2 HP masih begini-begini saja teman-teman. Apa cara gulungnya itu sama saja ya, langkahnya itu loh ya. Kalian dari kiri ke kanan, dari kanan keluar kiri, ini dari kiri keluar kanan, ini dari kanan keluar kiri, kalau tanpa dipotong. Oke ya, penyambungannya masih seperti tadi ya, ini 1 menit dapat colokan gitu aja ya. Nah, ini dapat colokan dan juga dapat kapasitor, ini dapat kapasitor dan ini dapat kapasitor langsung. Kalau terbalik ini tinggal ditukar startingnya, ini ditukar ya, ini ke sana, ini sini. Nah, ini cara menentukan buat pelajaran buat pemula. Nanti apabila jenengan sudah hafal dengan cara gulung ini, silakan cari video-video saya ya, di scroll ya. Kalau cuma nonton ini saja rugi sampai nggak bisa gulung. Video saya udah hampir 300-an ya dari sekarang ya. Kalau video semua mengajarkan untuk pemula, langkah-langkah gulung dan cara penyambungan yang paten, di sana banyak ya. Kalau ini ketemu ini sambung langsung di dalam, nanti akan muter kiri. Apabila ini akan muter kanan, itu silakan dicari ya. Kalau ini kan saya arahkan untuk bagi mereka yang kadang-kadang masih belajar, benar-benar ya masih bingung. Ini di mana nyambungnya kok kebalik? Ini caranya belajar gitu dulu ya. Nanti setelah hafal mahir dengan cara ini, boleh berganti dengan cara profesional ya, mode profesional yaitu langsung disambung di dalam dan langsung tahu arah putarnya. Bagaimana caranya? Lihat video saya yang lain, ada semua ya, dari jet pump, pompa air ini, pompa air ini, pompa air ini, mesin penggerak ini gitu ya. Itu ada proses penyambungannya. Oke, teman-teman pemula silakan disimak ya, dan jangan lupa ikuti di FB kita ya, Mas Gesang MTT, bisa banyak komen di sana ya, saling interaksi di sana biar dapat manfaat semuanya ya. Oke, sampai di situ dulu, semoga paham dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.